Sang kekasih kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk adalah seseorang yang tenang di dalam tempat duduknya, atau disebut mempunyai waqar. Beliau la yakadu yukhriju syai'an min atrafihi. Ketika beliau duduk, hampir-hampir tangan beliau dan kaki beliau semuanya tertutupi, sehingga menjadi tambah kewibawaan beliau. Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali duduk beliau adalah duduk ihtiba. Duduk ihtiba yaitu kedua lututnya diangkat dan tangannya memegang atau melingkari kaki beliau Nabi Muhammad sang kekasih kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba biyadihi. Ketika beliau duduk di masjid, beliau melakukan ihtiba atau melingkarkan tangannya sambil lututnya diangkat diangkat dan ditempelkan pahanya kepada perut beliau. Ini salah satu duduk beliau Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah duduk bersila. Diceritakan dari Handalah ibn Khudaim radhiyallahu anhu qol ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'aitu jalisan mutarabbi'a. Saya pernah datang kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang duduk bersila. Hal ini duduk bersila itu sering terjadi khususnya ketika beliau setelah sholat subuh. Jadi Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sang kekasih kita, beliau ketika sholat subuh setelahnya tidak berdiri atau masih tetap di musolanya di tempat beliau sholat sampai terbitnya matahari, dan di duduk waktu itu beliau duduknya sering dengan menggunakan duduk bersila. Wa an Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian ala wisadadin ala yasarihi. Dan di antara duduk Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau juga pernah bersandaran tangan beliau ada sebuah bantal di kiri beliau. Jadi Habibana sallallahu alaihi wasallam pernah duduk bersila, sering kali duduk duduk ihtiba, juga pernah duduk sambil menyandarkan tangan beliau terhadap sebuah bantal. Beliau Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk di masjid tidak pernah menentukan tempat duduk yang tersendiri. Dalam arti terkadang duduk di sana, terkadang duduk di sini, kadang pojok sana, kadang pojok situ. Itu adalah duduk Habibana atau cara duduk Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Majelis Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk bersama sahabatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang kekasih kita, biasanya para sahabatnya itu duduk berputar atau disebut dengan halakoh-halakoh. Wa kana majlisuhu sallallahu alaihi wasallam majlisa hilmin wa hayain. Ketika Habibana sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabat-sahabatnya, itu adalah duduk-duduknya orang yang bukan ngawur, tetapi yaitu
majelis yang mempunyai malu, yang mempunyai amanah, yang bisa menjaga. Dalam arti menjaga, terkadang ketika orang ngobrol-ngobrol ada sesuatu rahasia, dan Habibana Muhammad SAW bersama sahabat-sahabatnya ketika duduk-duduk ada rahasia itu tidak akan bocor kepada yang lain. Beda dengan zaman sekarang, malah dibikin acara yang tidak-tidak. Majelis Habibana SAW, duduk-duduk Habibana SAW terhadap atau bersama sahabat-sahabat beliau, itu adalah majelis yang penuh dengan kesabaran, majelis yang penuh dengan sakinah, ketenangan. Tidak ada di tempat-tempat atau di tempat duduk-duduk beliau ketika ada yang mengucapkan orang lain menyela. Tidak pernah di tempat-tempat duduk beliau bersama sahabat-sahabatnya ada suara yang lantang atau keras sekali. Majelis Habibana SAW bersama sahabat-sahabatnya, yang mana Habibana Muhammad SAW juga sering duduk-duduk dengan sahabat-sahabatnya. Ya. Terkadang seperti disebutkan atau sering disebutkan bahwa majelis tempat duduk Nabi para Anbiya itu adalah majalisul fuqaha, yang dibahas sering keilmiahan. Tetapi juga sifat dari Habibana Muhammad SAW terkadang juga mengikuti pembahasan sahabat-sahabatnya. Terkadang kalau bahas makan, ya makanan, bahas makanan, ikut bahas makanan. Kalau terkadang membahas masalah tempat, ya bahas tempat, dan yang lain-lainnya. Seperti diceritakan suatu ketika sahabat membahas hobi. Saya hobinya ini, saya hobinya itu, saya senangnya ini, saya senang itu. Habibana SAW juga menyatakan hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa, yang mana Habibana SAW juga menyebutkan saya juga punya kesenangan masalah duniawi, yaitu at-tibu wan nisa. Itu gambaran duduk-duduk Habibana sang kasih kita Muhammad SAW bersama sahabatnya. Akan tetapi majelis Habibana SAW ketika mengobrol tidak pernah ada kehormatan yang dihinakan, tidak pernah ada keharaman di tempat duduk beliau. Duduk beliau yata'atafuna fihi bittaqwa, saling mengasihi dengan ketakwaan, dengan ketawaduan, menghormati yang lebih besar, mengasihi yang lebih kecil, wa yu'thirunal muhtaja, mengalah kepada orang yang butuh, menjaga sesuatu yang asing, wa yakhrujuna adillatan al khair. Ketika para sahabat keluar dari duduk Habibana Muhammad SAW membawa sebuah ilmu, membawa sebuah cahaya, membawa sebuah hidayah yang diambil dari Rasulullah Muhammad SAW. Habibana Muhammad SAW ketika duduk bersama sahabat-sahabatnya, seakan-akan beliau tidak menonjolkan diri beliau, seakan-akan dia seperti salah satu dari mereka di awal-awal mulanya. Suatu ketika datang orang dari luar, bingung kepada Habibana Muhammad SAW, yang mana beliau itu yang mana sebenarnya yang kita tuju Nabi Muhammad SAW. Menanggapi kebingungan orang yang pernah datang, para sahabat mengusulkan supaya Rasulullah SAW membuat sebuah dakah, tempat duduk khusus untuk beliau, supaya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dari para sahabat-sahabatnya. Dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujuinya, bukan karena beliau ini menyombongkan atau ingin beda dari para sahabatnya, tetapi beliau karena kasihan kepada orang yang datang. Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk-duduk bersama sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang kemarin saya aturkan atau pertemuan yang kemarin, beliau bercanda atau beliau mubasatoh atau bergurau bersama sahabat-sahabat beliau supaya sahabat-sahabat beliau tidak merasa takut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan haibah, yang penuh dengan cahaya pada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di majelis, beliau memberikan orang yang duduk kepada beliau haknya dalam memandang. Beliau memberikan hak yang duduk kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas senyuman beliau, sehingga satu-satu orang yang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipandang. Satu-satu orang yang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi basyasyah atau senyuman dari Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seakan-akan orang yang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang paling mulia di antara lainnya. Dan ini adalah yang terjadi pada orang-orang besar yang ada di sekeliling kita. Kita punya orang besar pasti di sekeliling kita, dan orang yang besar, orang yang di sekeliling orang besar tersebut pasti merasa dia paling mulia di antara lainnya. Dikisahkan dari Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As adalah orang yang cerdas, orang yang cerdik. Dikatakan adhal Arab ithnani, Muawiyah wa Amr bin As. Orang paling cerdik-cerdiknya orang Arab ada dua, satu Muawiyah, dua Amr bin As. Beliau Amr bin As yang nanti menjadi gubernur kota Mesir pertama kali dari Islam. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW yukbilu biwajhihi wa hadithihi ala asyaril qawmi yata'allafuhum bidzalik. Rasulullah SAW ketika berduduk-duduk, cara Rasulullah SAW berduduk-duduk, bahkan sampai memandang orang yang tidak baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya menarik orang tersebut supaya mau berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakana yukbilu biwajhihi wa hadithihi. Maka Rasulullah SAW habibana memandang orang yang duduk bersama beliau, menghadap dengan wajahnya dan juga menghadap dengan ucapannya. Sehingga tadi saya ucapkan, orang yang duduk bersama beliau merasa beliau paling utama. Dan yang terjadi Amr bin As, kata beliau, sehingga saya merasa kepedean. Ya Rasulullah, saya mau tanya. Ya Rasulullah, saya ini lebih baik atau Abu Bakar? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Abu Bakar lebih baik dirimu. Amr bin As tidak menyerah, yang dengan sikap Rasulullah SAW yang seakan-akan tidak ada orang yang mulia di samping Habibana Muhammad SAW, dari Amr bin As kembali bertanya, ya Rasulullah, saya ini lebih bagus apa Umar? Lalu Habibana Muhammad SAW mengatakan, Umar lebih baik daripada dirimu.
Lalu kembali bertanya, Sayyidina Utsman lebih baik apa diriku? Kembali Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Sayyid Utsman lebih baik daripada dirimu. Lalu Amr bin As mengatakan, saya menyesal ketika saya bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan kebenaran, tidak ada kebohongan, dan saya sebenarnya lebih senang seumpama saya enggak bertanya tentang hal itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majlis beliau, kana sallallahu alaihi wasallam la yatanakhamu nakhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin min ashabihi. Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersama sahabat-sahabat beliau, sahabat-sahabat beliau tahu dengan jelas seberapa besar mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam diketahui mempunyai haibah yang luar biasa, keagungan yang luar biasa, mempunyai kerahmatan yang luar biasa, mempunyai sifat akhlak yang paling tinggi di dunia. Sehingga para sahabat menyadari akan hal itu, sehingga sahabat berebutan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai berwudu, Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wudu beliau diperebutkan, hampir-hampir bertengkar antara para sahabat untuk memperebutkan wudu beliau. Bahkan para sahabat yang melihat Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat tahu ketika bisa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membelah rembulan. Sahabat tahu bagaimana ada air yang keluar di antara jari jemari beliau. Sahabat tahu makanan yang sedikit bisa menjadi banyak. Sahabat tahu tidak ada wajah kebohongan di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberkahan-keberkahan yang dibawa sang kekasih Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat pun sampai-sampai rela ketika Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengeluarkan dahak kecuali dahak tersebut diambil atau para sahabat-sahabat memanjangkan tangan, telapak tangannya untuk supaya nukhamah atau dahak Rasulullah SAW berada di tangan para sahabat-sahabat. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam kisah yang lain menyebutkan ada seorang sahabat yang suatu ketika mempunyai sakit di kulit beliau atau di badan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengobatinya dengan ludah beliau digosok-gosokkan kepada sahabat yang telah sakit. Lama-kelamaan setelah beberapa tahun menikah dan istri sahabat tersebut bertanya, "Wahai suamiku, kita itu sudah bercoba berulang kali memakai minyak wangi. Akan tetapi kenapa saya pasti kalah dengan bau badanmu?" Lalu sahabat tersebut yang pernah diobati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut menceritakan keadaan dulu yang pernah diobati dengan ludah Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang membuat para ulama, membuat
orang yang mengerti Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin cinta, semakin kagum kepada sang kekasih kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika bersama sahabat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menajamkan matanya kepada para sahabat-sahabat yang duduk bersama beliau. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sering memberikan mauidhah, memberi wejangan kepada sahabat-sahabatnya, tetapi menyela-nyelainya. Karena sifat tabiat manusia kalau sering diberi mauidhah atau diberi wejangan pasti tidak mau menerima. Itu sifat alami manusiawi. Sehingga Rasulullah SAW Habibana tahu dengan hal itu, sehingga tidak setiap waktu Habibana Muhammad SAW memberi wejangan, tetapi disela-selai. Habibana Muhammad SAW tidak pernah ketika duduk beliau memanjangkan kakinya, kecuali kalau majelis itu adalah majelis yang lebar, sehingga Habibana Muhammad SAW tidak pernah menyakiti kepada orang yang duduk bersama beliau. Habibana Muhammad SAW tidak pernah berdiri dari majelis beliau, kecuali beliau mengatakan subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beliau di majelis beliau selalu penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di majelis beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika sudah selesai terkadang membaca istighfar 10 kali atau 15 atau bahkan sampai 20 kali. Beliau Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah selesai mau berdiri dari tempat duduk beliau, Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersandarkan kepada salah satu tangan beliau dan beliau berpaling. Itulah duduk beliau yang menjadi pelajaran luar biasa bagi kita. Semoga kita bisa meniru beliau, baik apapun itu, semuanya uswah suri teladan terhadap kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para saudaraku sebangsa dan setanah air, beliau Habibana sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang pemalu. Selain beliau seorang yang bisa tertawa dengan luar biasa indahnya, beliau juga di samping itu adalah seorang yang pemalu. Sehingga beliau Habibana sallallahu alaihi wasallam, termasuk adab dari beliau ketika tertawa terbahak-bahak, beliau tidak lupa menutup mulut beliau dengan tangan beliau, sehingga hal itu menambah bagaimana keindahan dan ketampanan Habibana sallallahu alaihi wasallam.